Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai turunan kedua suatu fungsi. Sebelum kita beranjak ke soal-soal terkait turunan kedua suatu fungsi, kita akan membahas sedikit mengenai materi turunan kedua suatu fungsi. Jika f aksen x diturunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap x. Nah, turunan kedua fungsi fx itu dapat kita notasikan dalam bentuk f double aksen x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Jadi, ketika kalian melihat bentuk f aksen x, itu berarti penurunannya sekali atau diturunkan sekali terhadap variabel x. Kalau f double aksen x berarti turunannya sebanyak 2 kali. Jadi kalian melakukan penurunan sebanyak 2 kali. Kalau 3 aksennya itu berarti penurunannya dilakukan 3 kali. Begitu selanjutnya. Nah, materi itu disebut dengan materi turunan tingkat lanjut. Begitu juga di sini. Kalau kalian melihat d kuadrat f per dx kuadrat, ini berarti turunannya 2 kali. Kalau 3 pangkatnya berarti dilakukan penurunan 3 kali. Ini bentuk Leibniz-nya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kesimpulannya, yakni f double aksen x sama dengan df aksen x per dx. Artinya, f aksen x yang diturunkan sekali lagi. Atau bisa ditulis dalam bentuk notasi Leibniz, d kuadrat f per dx kuadrat. Bagaimana kita menyelesaikan soalnya dengan menggunakan ini? Kita akan lanjutkan ke contoh-contoh soal. Let's go. Contoh yang pertama, carilah f double aksen 2 dari fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi di sini yang diinginkan soalnya, kita menurunkan fungsinya ini 2 kali, kemudian substitusi nilai x sama dengan 2. Kita coba selesaikan. Jadi yang pertama, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kita turunkan dulu sekali. Sehingga hasilnya turunan x kuadrat 2x tambah 1 diturunkan tambah 0. Sehingga turunannya menjadi 2x. Kemudian turunan dari f double aksen x adalah, ini kita turunkan lagi 2. Maka f double aksen untuk 2 akan sama dengan 2. Karena ini merupakan fungsi konstan. Yang artinya berapapun nilai variabel x, hasilnya pasti sama dengan 2. Sehingga f double aksen untuk x sama dengan 2, nilainya adalah 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Carilah f double aksen 1 dari fu sama dengan 2u kuadrat per 5 dikurangi u. Nah, jadi kita cari turunan kedua dari fungsi ini. fu sama dengan 2u kuadrat per 5 min u. Untuk menurunkannya, karena ini bentuknya pembagian, kita pecah ke dalam bentuk UV, atau di sini karena sudah dipakai variabel u, kita pakai AB. Sehingga f aksen u akan sama dengan a aksen b dikurang AB aksen per B kuadrat. Sehingga kita cari dulu satu persatu. A sama dengan 2U kuadrat. Sehingga A aksen sama dengan 4U. B sama dengan 5 min U. Maka B aksen sama dengan negatif 1. Sehingga kita substitusi ke sini, F aksen U akan sama dengan A aksen 4U kali B 5 min U, kemudian dikurangi A 2U kuadrat dikalikan B aksen negatif 1 per B kuadrat 5 min U kuadrat. Sehingga kita peroleh, kita jabarkan 4U kali 5, 20U dikurangi 4U kuadrat, jadi 4U
kali 5, 4U kali min U, kemudian ditambah 2U kuadrat per 5 min U dikuadratkan. Sehingga hasilnya di sini, ini kita sederhanakan, 20U dikurangi 2U kuadrat per 5 min U dikuadratkan. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya, karena ini baru turunan pertama, kita cari turunan keduanya. Sama, kita pecah lagi. Ini A, ini B, karena bentuknya masih dalam bentuk pembagian ya. A-nya adalah 20U min 2U kuadrat, sehingga A aksen yakni 20 min 4U, kemudian B-nya adalah 5 min U kuadrat, sehingga B aksennya adalah 2, 5 min U kali turunan dalamnya, negatif 1. Jadi karena bentuknya komposisi, negatif 2, 5 min U. Atau negatif 10 ditambah 2U. Kemudian baru kita cari F double aksennya. F double aksen U sama dengan A aksen B. A aksen B dikurangi AB aksen per B kuadrat. A aksennya 20 dikurangi 4U dikalikan B 5 min U kuadrat dikurangi A 20U dikurangi 2U kuadrat, kemudian dikalikan B aksen min 10 plus 2U per B kuadrat, 5 min U dikuadratkan lagi. Sehingga di sini karena yang diincar adalah F double aksen 1, kita langsung saja substitusi. Jadi jangan menyederhanakan ini. Kita substitusi 20 min 4 kali 5 min 1 kuadrat dikurangi 20 min 2. Jadi di sini masuk 1, 20 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kuadrat, negatif 2 tetap, dikalikan negatif 10 ditambah 2 kali 1, 2 per 5 dikurangi 1 dikuadratkan lagi. 20 kurang 4, 16 kali 4 kuadrat, 16 dikurangi 20 dikurangi 2, 18 dikalikan negatif 10 ditambah 2, negatif 8 per 4 dipangkatkan 4. Sehingga hasilnya 16 kali 16 itu 4 pangkat 4 ditambah 18 itu 9 kali 2 dikalikan 8 per 4 pangkat 4. Atau bisa kita tulis di sini 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4 ditambah 9 kali 2 kali 4 kali 2 per 4 pangkat 4. 1. Jadi kita sederhanakan, ditambah 9 kali 4 kuadrat per 4 pangkat 4. Kita sederhanakan, 1 tambah 9 per 4 kuadrat, 16. 16 tambah 9 per 16. Jadi kita samakan penyebutnya, 25 per 16. Sehingga itu merupakan hasil dari soal yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Soal yang terakhir, andaikan GT sama dengan AT kuadrat plus BT plus C, dan G1 sama dengan 5, G1 aksen, G aksen 1 sama dengan 3, dan G double aksen 1 sama dengan negatif 4, carilah A, B, dan C. Jadi kita mulai dengan G1 sama dengan 5, berarti G1 sama dengan A1 kuadrat, A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C, sehingga 5 sama dengan A plus B plus C.
A plus B plus C sama dengan 5. Ini dari pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua. G aksen 1 sama dengan 3. Kita turunkan ini sehingga G T sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Kita turunkan sekali sehingga diperoleh 2AT plus B plus 0. Jadi turunan konstanta 0. Kemudian kita substitusi 1. G aksen 1 sama dengan 2A plus B. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 2A plus B. 2A plus B sama dengan 3. Di persamaan 1, persamaan yang kedua. Di pagar 1, pagar 2. Kemudian pernyataan yang ketiga kita peroleh. Di sini G double aksen 1 sama dengan negatif 4. G double aksen 1 sama dengan negatif 4. Kita ambil turunan pertamanya. G aksen T sama dengan 2AT plus B. Sehingga G double aksen T sama dengan, kita turunkan lagi sekali, 2A. Kita substitusi nilai satunya, G double aksen 1 sama dengan 2A. Sehingga kita peroleh dari situ negatif 4 sama dengan 2A. A sama dengan negatif 4 per 2. A sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2-nya kita peroleh. Kemudian ini kita substitusi ke sini. 2 dikalikan A sama dengan negatif 2 ditambah B sama dengan 3. Negatif 4 tambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 ditambah 4. B sama dengan 7. Kita peroleh B-nya 7. Kemudian kita substitusi lagi ke persamaan yang pertama. Jadi di sini nilai A-nya negatif 2 ditambah B, 7 ditambah C sama dengan 5. Sehingga 5 tambah C sama dengan 5. C sama dengan 5 min 5. C sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan negatif 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 0. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi kali ini. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami materi ini. Terus dukung video-video pembelajaran saya dengan klik like, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Dah.